Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah, serta inayahnya kita semua dapat berkumpul kembali bersilaturahmi. Alhamdulillah, kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tercurah limpahan pada junjungan kita, sang pencerah dunia yang tiada bandingnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Bogor, Bapak Haji Warsadi MPD, Bapak Ibu Guru serta staf TU, serta teman-teman semua yang kami cintai dan kami banggakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama, biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Kathleen Ella Sabita dari kelas 8D selaku MC Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, sambutan ketua DKM, sambutan ketua panitia, penampilan dai dari saudara Bisma, penampilan dai dari saudari Raya, dan yang terakhir penutup. Untuk acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Fazeda dan sari tilawahnya oleh Zahra. Kepada Fazeda dan Zahra kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullahu 'alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya.
Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya, supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih kepada Fazeda dan Zahra. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepada kita semua, khususnya kepada yang membaca. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua DKM periode 2019-2020. Kepada Saudara Emlis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya hingga kita selaku umat yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad M. selaku Ketua DKM SMP Negeri 5 Bogor ingin menyampaikan terima kasih kepada hadirin semua yang telah menyaksikan video ini, video tentang Maulid Nabi Muhammad. Nah, saya tahu dalam kondisi seperti ini di tengah pandemi COVID-19 ini kita tidak mungkin untuk berkumpul dan melaksanakan Maulid Nabi di sekolah seperti biasanya. Jadi mungkin ini akan menjadi Maulid Nabi Muhammad SAW paling berkesan di SMP Negeri 5 Bogor, karena Maulid ini diadakan secara virtual, tidak seperti biasanya kita berkumpul bersama di lapangan menyaksikan sosial, tapi saat ini hanya mampu melalui video. Dan mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Emlis yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua DKM periode 2019-2020. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Maulid hari ini, yaitu Berliana. Kepada Saudari Berliana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Aulia Wisnu Putri, selaku Ketua Panitia untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasinya. Di tengah masa pandemi kali ini, kita dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Yang biasa kita memperingati kegiatan Maulid Nabi Muhammad di sekolah secara ramai-ramai, kali ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad secara virtual dari rumah masing-masing. Semoga masa pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Stay safe untuk semuanya. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Berliana yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua Panitia Maulid hari ini. Selanjutnya yaitu ada penampilan dai dari Saudara Bisma. Kepada Saudara Bisma kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Mengamalkan Suri Tauladan Rasulullah.
Nabi Muhammad SAW terlahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Fil atau tahun disebut juga tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada saat Nabi Muhammad lahir, ada seorang raja yang bernama Abraha dan prajuritnya ingin menyerang Ka'bah dengan mengendarai gajah. Tapi Allah SWT mengirimkan burung ababil membawa batu dari neraka dan melemparkannya pada pasukan bergajah itu sampai binasa. Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT untuk membenarkan ajaran nabi-nabi yang sebelumnya dan juga untuk memperbaiki akhlak manusia yang pada saat itu sangat menyimpang dari ajaran Allah SWT. Sifat Nabi Muhammad sangatlah beda dengan manusia yang lainnya. Ia dikenal sebagai manusia yang memiliki suri teladan yang sangat baik dari yang lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Salah satu suri tauladan yang lain yang harus kita contoh adalah bekerja keras. Nabi Muhammad SAW selalu bekerja keras dalam berdakwah walaupun ia dicaci maki, dihina, dan dilempar batu oleh kaum kafir yang menentang ajaran Islam. Tapi ia tidak pernah menyerah untuk menegakkan kebenaran. Ia selalu sabar menghadapi semua itu. Ia juga selalu berdoa agar yang menghinanya itu mendapat ampunan dari Allah SWT. Sungguh manusia yang sangat sempurna. Dari sifat Rasulullah SAW tersebut, kita bisa mengambil hikmah, yaitu satu, sebagai pelajar, kita tidak boleh bermalas-malasan untuk belajar atau menuntut ilmu. Kita harus bekerja keras untuk belajar karena dengan belajar yang sungguh-sungguh, kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Selain itu, juga menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan wanita. 2. Selalu sabar walau diejek dan dihina oleh teman. Karena dengan kesabaran kita bisa mengendalikan amarah yang ada di dalam diri kita. Selain itu, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah SWT dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Selain firman Allah di atas, terdapat juga pepatah Arab yang berbunyi, Man sobara zofiro. Artinya, siapa yang bersabar akan beruntung. Dari ayat dan hadis di atas, sudah jelas bahwa kita diharuskan untuk selalu sabar menghadapi semua ujian yang menimpa kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, dimohon maafkan. Karena kesalahan datangnya dari diri saya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bisma yang telah menyampaikan tausiahnya yang alhamdulillah luar biasa. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan penampilan dari Saudari Raya. Kepada Saudari Raya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya Senifa dari kelas 7A. Saya ingin menyampaikan ceramah Maulid Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya banggakan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan lebih dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat Allah penuh berkah ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahnya kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Selama memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan pidato tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW ini. Mari kita manfaatkan bulan Rabiul Awal ini dengan melakukan segala kebaikan sebagai bukti rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan dalam menjalankan hidup, tentunya dengan mencontohkan sifat-sifat untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk
4 sifat terpuji Rasulullah yang mungkin bisa diajarkan para orang tua kepada anak-anak sejak dini. Keempat sifat tersebut diantaranya adalah syidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang pertama adalah syidik, yaitu benar atau sikap jujur dan berkata sesuai dengan fakta tanpa ada kebohongan. Kedua, amanah, sikap yang dapat dipercaya, seperti misalnya jika ada urusan atau titipan yang dipercayakan kepada seseorang maka harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Sifat terpuji Rasulullah yang ketiga adalah tablik, yang memiliki arti menyampaikan. Contohnya ketika seseorang dititipi amanah, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dan terakhir adalah fatona, yang artinya cerdas atau pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini bisa diimplementasikan dengan rajin belajar dan bisa membagi waktu. Terlebih zaman sekarang, pergaulan anak semakin tidak terkontrol, sehingga perlu ditanamkan sifat Rasulullah seperti yang sudah disampaikan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Raya yang telah menyampaikan tausiahnya yang alhamdulillah luar biasa juga. Hadirin sekalian, sekian acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Sebelum acara ini kami tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Izinkanlah kami di sini untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua dalam mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.